Enggak dari tadi Pak Thomas. Oke. Wih, komandannya muncul. Ya, Iya, baik. seperti dalam bahasa Indonesia, misalnya di Alkitab yang terbuka, ada bahasa Indonesia masa kini, itu ayat 21 dimasukkan perikop suami istri. Gitu ya. Nanti kita lihat ya. Tapi saya mau baca dulu dari terjemahan baru, LAI. Efesus pasal yang kelima, ayat 21. Suara jelas ya? Oke ya? Jelas, Pak. 12. Oke, baik. Saya baca terjemahan baru dulu ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman-Nya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ini penting ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mungkin saya mau coba lihatkan saudara dari bahasa Indonesia masa kini ya, mungkin ya, Pak Mas bisa tolong kita untuk lihatkan bahasa Indonesia masa kini. Ya, bahasa Indonesia masa kini ya. Jadi mungkin bisa lihat bahasa Indonesia masa kini mana ini. Ya, Ayat mungkin berapa, Pak? ada. Ayat 21 mulai. Kamu tunjukkan perikopnya gitu ya. Ada nggak? Perikop lihat semua mungkin dari bahasa Indonesia masa kini ada? Bisa. Kalau enggak nggak apa-apa. Ini yang bis juga ada bis ini ya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, saya bacakan ayat 21 ya. Untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Ini lebih baik ya, tunduk gitu ya. Lalu apa nih? Yang bawahnya lagi yang firman Allah yang hidup ya. Hormatilah Kristus dengan saling melayani. Terjemahan lama ini juga ini sambil menaklukkan dirimu kepada sama sendiri dengan takut akan Yesus Kristus ya. Baik, saya mungkin itu dulu aja. Yang penting terjemahannya, yang penting itu submit ya, submission. Itu sama dengan nanti tunduklah istri yang ayat 22. Jadi rendahkan dirimu kepada yang betul mungkin kira-kira seperti ini. Tundukkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus ya. Jadi setiap orang di dalam jemaat harus saling menundukkan diri
Beda dengan ada lagi yang terjemahan lain mentaati gitu bukannya, tapi ini tunduk. Tunduk itu artinya yang lain lebih penting, utama ya, bukan egois kita. Itu tunduk. Ya. Ini mungkin saya bila tahu begini ya. Jadi yang diutamakan seluruh jemaat itu, yang pertama untuk bisa saling menundukkan diri itu harus masing-masing punya hati yang takut akan Kristus. Di sini, ya, takut akan Kristus. Lainnya mungkin takut akan Allah, takut akan Tuhan, walaupun Tuhan sama Kristus hampir pemahamannya hampir sama ya. Tuhan juga ditujukan kepada Yesus, kalau Allah kepada Allah Bapa itu ya, Yahweh itu. Takut akan Kristus. Baru setiap orang dalam seluruh jemaat ya, itu bisa saling menundukkan dirinya. Yang lain lebih utama ya, tempatkan yang lain lebih penting, lebih utama daripada kita. Karena kalau kita lihat dalam konteks Efesus saja, kalimat Kristus itu penting karena beberapa ya, misalnya ya isi tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, betul, tapi ayat 23-nya, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kristus gitu ya. Paling tidak kalau kita lihat di Efesus, kitab Efesus, itu ada beberapa tentang Kristus ya. Yang pertama mungkin saya mau sampaikan di Efesus pasal 1 ayat yang ke-5 mungkin ya. Mungkin kalau mau dijelaskan ya dari pasal ayat 3 ya, pasal 1 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Bapa itu mengaruniakan segala berkat rohani dalam surga itu melalui Kristus. Kristus. Jadi setiap orang menerima Yesus, menerima Kristus ya. Yesus Kristus itu menerima segala berkat rohani di surga. Kalau Anda lihat semua pasal 1 itu sepertinya Allah Bapa itu mendudukkan Yesus seolah seperti wakilnya atau seperti dia sendiri ya. Jadi segala sesuatu diserahkan ke mulai perencanaan penyelamatan ya, kemudian dijadikan sebagainya itu ya, ayat 5. Dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya ya. Jadi rencana keselamatan, lalu sampai rencana bagaimana gereja, dia kepala gereja, bahkan kepala seluruh tubuh gitu ya, kepala seluruh makhluk ya. Misalnya kita lihat ya dari pasal 1 ayat yang agak bawah itu ya, misalnya ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari yang ada. Tapi kalau kita lihat di atasnya, ya, lihat yang ayat-ayat di atasnya ya, dia jadikan kepala dalam segala sesuatu. Misalnya ayat yang Anda bisa lihat di ayat atasnya ya. Jadi Yesus itu menjadi kepala, ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Ya. Kristus dijadikan betul-betul wakil Allah, kedudukan yang sama seperti Allah. Nah, kita tahu Yohanes juga gitu ya. Yesus itu, Kristus itu firman Allah yang hidup. Ya. Kalau Yesus yang manusianya, ini Yesus Kristus. Kristus itu yang diurapi, yang ditunjuk Allah, oknum kedua dari Allah, itu firman-Nya. Ketika penciptaan pun dia berfirman. Ya, Yesus terlibat di situ. Ya, saudara. Mungkin ada berapa lagi yang perlu saya baca biar kenapa ini alasan ditekankan perlu takut akan Kristus, baru jemaat sungguh-sungguh bisa saling menundukkan diri. Kok tidak ada itu, pasti jemaat
tidak bisa bersatu dengan baik, dengan benar. Misalnya Efesus 3 ayat yang ke-6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan kepada Kristus Yesus. Ya, ini saya mau tekankan ini karena janji itu penting. Nanti berikutnya contohnya yang setelah menundukkan diri dalam jemaat masuk ke lebih personal dan keluarga, yaitu suami istri. Suami istri itu terikat janji, ya. Kalau Anda sekarang tahu doa, mereka mau menikahkan orang suami istri harus doa janji di hadapan Allah, ya. Mungkin ada beberapa ayat lagi yang mau saya sampaikan. Ayat langsung aja ayat yang ke-12 ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, ya. Kristus sebagai kepala bisa menyatu dengan tubuhnya kalau tubuhnya dibangun utuh, menyatu, ya saudara, menyatu, ya harus begitu supaya tubuhnya bersatu, kepala bisa nempel, bisa datang dengan tubuhnya, ya. Ini penting kalau kita lihat di Yohanes 17 ya. Yesus demikian sungguh-sungguh doanya. Kalau Anda membaca doanya itu kan kelihatan betul ya bahwa dia itu betul-betul minta kepada Bapa untuk Tuhan, aku enggak minta Bapa, aku enggak minta ini diangkat juga bersama dengan aku, dipanggil, tidak. Tapi aku berdoa supaya mereka ini bersatu, supaya dunia melihat. Ya saudara, dan Anda bisa lihat lainnya semua ya, satu persatu Kristus bisa dicek kembali ya. Nanti kita bisa tahu. Yang saya mau sampaikan di sini, untuk bisa mengawali kita saling menundukkan diri, ini syarat dasar untuk gereja bisa bersatu, itu punya hati takut akan Kristus. Perjanjian lama, takut akan Allah banyak ya. Dan takut akan Tuhan, akan Allah begitu ya. Tapi ini spesifik Kristus, karena Kristus adalah kepala dari segala sesuatu, bahkan kepala khususnya kepala dari kita semua. Konsep ini mau dibangun dulu oleh Paulus dalam jemaat ya, yang ngerti. Jadi kita saling mendukung diri itu bukan khotbahnya Paulus, tapi Paulus menjelaskan tentang teologi Kristus yang benar dan gerejanya seperti apa harusnya. Kalau kita mengaku Kristus sebagai kepala, kita tubuhnya, anggota tubuhnya, kita hanya bisa bersatu kalau kita saling menundukkan diri kita. Yang lain lebih utama, nanti kan nggak dapat pecahan. Nggak ada ngotot-ngototan, tidak ada. Ya. Ini janji ini penting. Kristus kepada jemaat itu terikat dalam perjanjian. Ya, kitab sucinya orang Kristen disebut perjanjian lama dan baru. Perjanjian baru diikat dengan Kristus, ya, dengan darah Kristus, perjanjian baru. Kristus itu kalau memanggil setiap orang menjadi anak-anaknya, menjadi saudaranya, diselamatkan, apalagi yang kita dipanggil menjadi hamba-hambanya, pasti diberi janjinya dia. Ya. Kita mesti diberi janji. Sama tekankan apalagi setiap saudara dan saya yang dipanggil jadi hamba Tuhan, harusnya yang benar ketika Anda dipanggil itu, nggak mungkin. Kristus mesti memberi janji. Sebagaimana dia memanggil Yusuf, ya, lalu khususnya Abraham, bapak orang percaya, bapak orang beriman seperti kita hari ini, dipanggil keluar dari kampung halamannya, rumah bapaknya, sanak saudaranya, diberi janji. Jadi ada dan saya kan, apalagi yang hamba Tuhan melayani, pegang janjinya. Ya, Kristus itu apa ya? Kalau saya membaca atau dengar itu, Yahweh itu artinya dia yang setia dan yang berjanji. Jadi Allah hanya, Yesus, apalagi Kristus hanya bisa memenuhi kita semua, itu ketika umatnya ada dalam perjanjian. Ya. Jadi dia mau menekankan Efesus itu waktu itu, apa ya, ini ada suatu model baru masyarakat
mesianik baru gitu ya. Jadi Paulus ingin menunjukkan ini beda dengan agama lain, dengan masyarakat yang di sekitarnya. Ya, saya percaya Paulus nangkap doanya Yesus di Yohanes 17. Jadi dia menekankan betul tentang Kristus ya. Kalau tidak salah saya kalau belajar Efesus ini teologi Kristus dan gerejanya yang cukup banyak dan cukup jelas saya rasa di situ ya. Anda bisa lihat Kristus berapa kali Kristus dan kaitannya dengan gerejanya, dengan umatnya, dengan jemaatnya bersatu, tubuhnya. Ini penting saudara, pegang baik-baik ya. Saya kalau ingat hari-hari ini ya saudaraku ya, ada beberapa orang bilang bangsa kita itu memang sejak dulunya ya itu kenapa sulit untuk bersatu ya. Ini bangsa yang harusnya besar berbagai macam suku gitu ya. Indonesia itu harusnya tidak ada, diadakan karena berbagai suku itu mau bersatu harusnya begitu ya. Tetapi ya karena pendidikan kita ya, saya dengar beberapa ahli bilang diajar kompetisi ya, bersaing satu dengan yang lain dan sebagainya ya. Sampai hari ini kalau negara-negara maju sudah diajar kolaborasi. Kalau di Indonesia ya, saya waktu masih kecil ya, Anda kalau ingat orang tua selalu mengajarkan kita ini yang laki maupun perempuan untuk bisa mandiri, harus bisa kerja semua, harus bisa begitu. Konsep ini lama-lama juga masuk di gereja Tuhan toh. Kita merasa harusnya sendiri, padahal Kristen itu ketika saya jadi orang percaya, jadi percaya sama Yesus, terima janjinya, saya itu anggota tubuh. Artinya saya itu tidak bisa, apalagi iman saya bertumbuh gitu ya, hidup sebagai Kristen yang biasa-biasa aja keliru. Kalau mau keliru dalam arti tidak mungkin kita ngerti firman Tuhan melakukan buat diri kita lebih sempurna, nggak mungkin. Ya. Mesti berada dalam suatu gereja, satu jemaat. Ya, misalnya kemarin kita belajar di pasal 4 tentang kesabaran ya. Nah, kalau kita mau sabar ya, buanglah marah kalau kita mau sabar dan sebagainya. Itu bisa munculnya di jemaat, di gereja, tidak bisa sendiri. Ya saudara, di jemaat. Nah kalau satu gereja sudah bisa ngerti ini, kita tidak mungkin bisa, apalagi ngomong sempurna, apalagi mau taati Kristus, apalagi mau jadi apa ya selain sempurna, bisa iman bisa, nggak mungkin. Anda lihat di Efesus pasal 4 tadi, 11 sampai 16, tidak mungkin. Semua harus ada di dalam satu ikatan kasih jemaat tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepalanya. Karena kepala yang beri kehidupan itu kepala. Ya. Ya toh Anda tahu toh kita apa ya, saudara tertembak kakinya ya masih bisa hidup mungkin gitu ya. Tapi ketembak kepalanya mesti mati. Otak itu organ paling penting, vital dan sebagainya. Karena dia menggerakkan tubuh, memimpin tubuh, membuat tubuh bagaimana dia memerintahkan yang lainnya untuk saling menolong, kepala. Tekankan baik-baik. Kalau jemaat saudara memang ini sesuatu itu, apalagi antar gereja. Ya, oke sambil jalan nanti ya. Lanjut pasal 20 ayat 22-nya. Nah, Paulus menekankan yang lebih spesifik. Tadi ngomong tentang jemaat seluruhnya, lalu Paulus mau menekankan yang penting itu keluarga. Ya. Keluarga. Keluarga itu yang ada di kata perjanjian itu suami istri. Gitu ya. Jadi, dia mau masuk. Kalau kita sudah ngerti ayat 21-nya, saudara mulai melakukan yang prakteknya dalam gereja sekaligus praktek di dalam rumah. Ya. Dalam keluarga. Ini buat saya, wah luar biasa ini. Seringkali bukannya saya nggak tahu ya, ya kita ini para hamba Tuhan, saya mungkin ngomong agak terang ya. Mungkin kita di jemaat luar biasa gitu ya, luar biasa dianggap jemaat, wah hamba Tuhannya hebat gitu ya dan sebagainya, penuh kasih. Tapi
bagaimana kita di keluarga gitu ya. Suami, kita semua laki-laki ini suami dengan istri hubungannya bagaimana? Ya, seringkali Jemaat juga begitu. Seringkali antara kita, ini kalau jemaat yang benar ya, berjemaat, kita ini sosialisasi, kita hidup bersama anggota jemaat yang lain, harusnya itu sama dengan hidup di dalam keluarga kita, itu kan gereja terkecil. Ya saudara, makanya syarat penatua surat diaken itu kan syarat utama, yang pertama dia harus bisa menjadi, sebelum melayani jemaat atau memimpin jemaat, dia bisa melayani jemaatnya, keluarganya maksud saya. Ya, dia bisa melayani keluarganya lebih dulu. Ya, keluarganya lebih dulu baru dia bisa main jemaat. Tidak mungkin. Ini mau menghilangkan apa ya? Kecenderungan kemunafikan. Ya, saya ingat omongannya apa ya? Mohtar Lubis di bukunya Manusia Indonesia ada 7 atau 8 sifat dasar manusia Indonesia. Yang pertama dia tulis dengan huruf besar, huruf kapital, MUNAFIK, munafik. Jadi bangsa kita itu ditulis oleh Mohtar Lubis tahun 74 ya adalah bukunya itu kata pertamanya yang paling berat itu munafik. Munafik bukan sekedar kita di luar dan di dalam berbeda, ya itu dasarnya iya. Tapi konteksnya Paulus ini seringkali jemaat di Efesus nggak tahu ya. Ada orang-orang mungkin condong di gereja ini yang lebih kelihatannya melayani, penuh kasih, rela berkorban, mengalah, ya. Tapi di rumah bisa sebaliknya. Iya atau iya ya berdoa ya. Atau ada orang tertentu jemaat kita mungkin di rumah luar biasa akrabnya, keluarga, suami istri saling menghormati dan tunduk dan sebagainya, mentaati dan sebagainya ya, penuh kasih. Tapi di gereja dia cuek-cuek di gereja. Nah, Paulus menghindari dosa kemunafikan ini, ya. Karena waktu itu benar-benar apa ya, patrial yang laki-laki itu ya, itu menguasainya luar biasa sekali. Ya. Jadi orang Yunani, orang Romawi itu istri dianggap sebagai secara kutip seperti budak. Istri, anak, hamba itu nanti Anda lihat ya di pasal 5, pasal 6 awal itu gitu. Dia ngajar suami istri, ngajar anak, ngajar hamba atau budak. Karena mereka itu semua di konteksnya waktu itu dianggap sebagai budak. Jadi laki-laki suami kepala keluarga itu kepala betul satu arah dia perintahkan. Mau kawin lagi, mau menceraikan istrinya, mau berbuat apa, mukulin istri, anak, budaknya terserah. Paulus menunjukkan kalau engkau di gereja itu katanya baik, mulai itu tunjukkan di rumah. Karena kalau hari ini konteksnya ya gereja kan seminggu sekali, tapi Senin sampai Sabtu, Minggu pulang gereja, itu orang sekitar kita, tetangga kita lihatnya keluarga kita. Yang kedua, ikatan yang dengan berjanji seperti Kristus dan jemaat itu suami istri. Ya, itu dengan baik-baik, saya rasa semua ngerti itu ya. Anda tidak boleh memberkati kalau suami istri nggak berjanji di hadapan Tuhan, jangan diberkati tuh. Ya. Masuk ya. Saya baca ulang. Ini menarik ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Baik-baik ya. Laki-laki kepalanya. Tapi perintahnya Paulus ke istri dulu. Ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Baru yang kedua, hei suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, dan seterusnya. Allah menciptakan suami istri, Adam dan Hawa, Adam duluan. Tidak tahu berapa lama baru ada Hawa. Dan seterusnya, Abraham dipanggil, Sarah nggak pernah ikut pertama kali, nggak ada ceritanya. Ya.
baru berikutnya cara muncul. Semua Musa ya, kadang istrinya siapa kita banyak sekali lupa ya, keturunan dan sebagainya, atau siapa saya juga hampir lupa tuh, ya. Lalu ketua Wira Abraham, maaf. Lalu semua Nuh, kan saya nggak disebut, semua saudara. Jadi laki-laki itu satu. Tapi Paulus mau jelaskan di sini dia yang pertama dia tulis istri. Karena dia mau menunjukkan kaitan dengan ayat 21-nya. Tunduk itu nomor satu. Ya. Tunduk itu penting kalau kita di anak jemaat sudah bisa tunduk. Ya. Di rumah tangga harus bisa tunduk. Nah, dia menjelaskan istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kalau Anda lihat bawahnya, Tuhan Yesus Kristus harusnya begitu. Ya. Istri ditekankan dulu. Ya. Dia mau menekankan bahwa istri itu jangan sampai apa ya? Kalau hari ini konteksnya mungkin sama begini. Jangan sampai sekitar kita ini mereka ini ada dalam situasi istri itu harus seperti tanda kutip hamba atau budak ya, kayak Sarah nganggap Abraham itu tuannya. Ada gerakan lain di Yunani waktu itu ya. Yesus mungkin sudah masuk juga sahabat saya. Mulai ada namanya emansipasi juga orang Yunani, tempat Yunani. Kok Roman masih ketat, parelisnya masih ketat. Ini dari Yunaninya. Ada yang saya pernah belajar baca emansipasinya. Jadi jangan sampai istri-istri ini ketika dia dalam Yesus merdeka, ya, dia lepas dari yang dulu tunduk, tidak mau tunduk sekarang. Paulus ajarkan dulu, ini tunduk dulu. Sebenarnya kalau Anda baca satu perikop ini, itu sebenarnya hubungan timbal balik. Ya. Jadi bobotnya tunduk termasuk suami. Suami juga tunduk dalam perintah Allah untuk mengasihi istri. Begitu, ya. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri sama yang 21, dia harus tunduk kepada suaminya, ya, seperti kepada Tuhan, seperti dia dengan firman yang dibuat oleh Paulus, yang ditulis oleh Paulus. Ketika di gereja, ya, ketika khotbah Paulus cerita untuk tunduk, saling menundukkan diri. Ayo mulai praktek. Istri-istri mulai lebih dulu. Kalau yang masih tunduk, saya yang tunduknya itu karena Tuhan, karena Kristus. Jadi saya takut Kristus sehingga saya menghormati Yesus, saya dimenangkan, diselamatkan, saya akan tunduk. Tunduk. Suami itu dikatakan ya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Yang menjadi persoalan sebenarnya, kata istri mulai ngerti sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi istri itu tunduk kepada suaminya, tanda kutip ya, ketika suaminya menunjukkan seperti Kristus yang mengasihi istrinya sampai memberikan dirinya. Nanti kita baca bawahnya untuk istri. Ya, ini dua hal yang keterikatan. Jadi bukan perintah satu arah, tapi istri ditekankan untuk tunduk kepada suami ketika suaminya seperti Kristus yang kepala jemaat dan dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan istrinya, keluarganya. Nangkep ya? Kalau saya pernah berapa kali ngomong istri-istri itu harusnya istri hamba Tuhan, apalagi itu harusnya dia yang kalau konteksnya sains ya, itu istri itu yang lebih mudah menjadi dia rohaninya bisa meningkat dari anak, hamba, sahabat, mempelai. Nah, kalau suami belajar konteks rohani, dalam arti tafsir rohaninya, kita juga istrinya Kristus. Jadi kalau kita tunduk sama Kristus, kita mesti bisa mengasihi istri kita sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi begini, pelan-pelan ini konteksnya karena dari sini besar, harusnya ini rahasia antara Kristus dan jemaatnya sebenarnya begitu ya. Jadi urusan suami istri itu, bisa ngomong konteksnya pendeta hamba Tuhan ya, itu nanti berhubungan erat sekali dengan pribadi kita dengan Yesus. Yang kedua,
hubungannya akan erat dengan kondisi Kristus dengan jemaat, saudara. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi rahasia ini besar. Jadi apa yang terjadi antara saudara dan istri kita, suami dan istri itu roh yang sama akan memengaruhi jemaat, baik jemaat suami istri maupun jemaat sebagai istrinya Kristus, tubuh, ya, dengan Kristusnya. Jadi tolong lebih peka gitu ya, para suami. Saya juga baru belajar betul. Jadi istri itu bisa tunduk ketika dia melihat kita suami-suami, apalagi yang hamba Tuhan ini ya, betul-betul mencerminkan Kristus, ya, yang mengasihi jemaatnya dengan cara memberikan dirinya supaya jemaat diselamatkan. Artinya memang harus mengorbankan diri kita untuk istri, supaya istri itu rohaninya bertumbuh dan dia akhirnya dengan sukarela bahkan sukacita tunduk. Tunduknya karena dia melihat kita ini wakilnya Kristus. Kalau Anda lihat di 1 Korintus 11 ayat 3 ya, itu dikatakan kepala laki-laki itu Kristus. Kepala istri itu laki-laki. Jadi dudukan di bawah ya. Istri, laki-laki, Kristus, kepala Kristus itu Allah Bapa. Ini bukan hierarki sebenarnya. Itu bahasanya tepatnya beberapa teolog ngomong itu seperti ordo. Pembagian tugas. Ya. Hierarkinya bukan kayak Allah Bapa, tadi saya Anda lihat konteksnya Kristus ya. Segala diserahkan kepada Kristus. Ya. Dia nggak minta semena-mena, enggak. Ini firman-Nya, ini anaknya dia kasihi. Pembagian penyelamatan segalanya diberikan pada Yesus sampai dia jadikan semua lutut bertelut, ya. Semua lidah mengaku, bahkan semua makhluk di dunia, di surga dan di bumi harus tunduk kepada Kristus. Harusnya kepada Dia. Kristus pun tunduk kepada Dia. Tapi dia serahkan kepada Kristus. Ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita baca suami, kita baca anak suami. Ayat 24 tadi ya. Karena itu sebagaimana, itu paling sebagaimana. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi ketika istri kita tidak bisa tunduk, ya, satu hal, berarti satu hal kemungkinan paling besar kita tidak bisa sebagai suami, apalagi hamba Tuhan, kita tidak bisa mencerminkan seperti Kristus mengasihi istri dengan sesuai firman Tuhan nanti kita baca tuh, dengan memberikan diri kita untuk tanda kutip menyelamatkan dia, membuat dia tumbuh rohaninya, cemerlang di hadapan Kristus dan sebagainya. Ya. Yang kedua yang paling bahaya, ya, yang kedua ya, itu termasuk jemaat spiritnya yang sama, tidak bisa tunduk kepada Kristus. Ayat 21-nya belum tentu terbentuk betul. Jadi para hamba Tuhan, sahabat saya mau sampaikan para gembala, hubungan kita dengan istri kita itu cerminannya ada dua hal. Ya. Ketika kita lihat istri kita tidak bisa tunduk, kemungkinan pertama, cerminan pertama, karena kita ini sebagai suami, sebagai hamba Tuhan, belum mencerminkan Kristus sepenuhnya. Kristus itu pada jemaat apa? Mengasihi toh. Mengasihi, ya nanti dalam kasihnya dia memberikan perintah-perintah yang sesungguhnya supaya jemaat ini semakin bertumbuh, semakin kudus dan benar dan seterusnya, sempurna seperti Yesus. Tapi itu semua dasarnya kasih supaya jemaat itu bisa tidak bercacat menjadi istrinya nantinya. Pernikahan anak domba di Wahyu 19 itu. Ya. Yang kedua, cerminannya kedua, itu secara spiritual Anda bisa lihat jemaat juga tidak bisa tunduk kepada Kristus. Cerminan yang ketiga, antar jemaat tidak bisa saling menundukkan dirinya. Cerminan yang keempat, yang bahaya, jelas. Kalau Kristus nggak bersatu, iblis bisa masuk di tengah-tengahnya. Kalau pemecah belah bisa masuk.
Saya ngomong perkara suami, ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Karena sebagaimana itu penting ya, tadi tidak ada sebagaimana. Demikian juga lah, atau sebagaimana itu sama. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Gitu ya. Jadi suami yang pertama, seperti Kristus, harus kita menikah itu artinya kita ini, kalau kita lihat di surat Titus ya, istri kita tuh dikatakan makhluk yang lebih lemah daripada kita. Ya. Jadi saudara itu menikah sudah jadi pelindungnya, pemimpinnya, tapi bukan otoriter, tapi justru kita itu menyerahkan diri kita baginya, supaya nanti dia menjadi penolong sepadan. Di hadapan Kristus bertumbuh sama-sama, makin benar, makin dewasa, makin jadi mempelai Kristus. Jadi suami itu seperti Kristus, yang pertama dia harus menyerahkan dirinya baginya, bagi istrinya. Ini saya baca itu renungan saya agak teng. Seringkali kita cari istri, maaf ya, seringkali kita seperti mau cari pembantu. Ya, oke, yang lain kalau mau dianggap rohaninya seperti Kejadian pasal 1, berkembang biak. Kembang biak kita nggak boleh dengan orang lain, dengan perempuan selain istri kita nggak boleh. Sperma kita tuh kehidupan, nggak boleh dibagi-bagi ke tempat. Makanya dosa terbesar kata Ibrani itu menyamarkan tempat tidur, nggak boleh. Ya, berjuang sungguh-sungguh. Tuhan paling marah kalau kita ada laki-laki, anak Tuhan apalagi, kalau dia berzina bukan dengan istrinya atau percabulan. Sperma itu kehidupan, tidak boleh sembarangan menggenapi rencana Allah berkembang biak. Tidak boleh, itu berdosa besar dengan istri. Jadi ketika kita mau menikah, kita saya berdoa sungguh-sungguh dari Tuhan, minta Tuhan ya, kita siap memberikan hidup kita sepenuhnya kepada istri. Sikap ini penting. Dasarnya penting. Kalau kita bisa begitu, kita juga bisa memberikan hidup kita sepenuhnya kepada jemaat. Loh, ini penting ya. Itu yang pertama ya. Yang 26. Untuk menguduskannya, sesudahnya menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini kita menyucikan juga bisa. Yesus memang yang menyucikan, tapi kalau air kita baptis orang dengan air, dan kita mengajar dengan firman. Sehingga istri maupun jemaat itu menjadi suci, menjadi kudus. Oke ya, nah ini. Jadi sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pendeta, itu selalu sebenarnya minimal ada 2 tugas kita. Kita khotbah itu ya, mengajar firman itu, menggembalakan itu utama untuk keluarga istri dulu, untuk istri dulu, anak-anak dan jemaat. 2 selalu begitu ya. Jadi saudara tidak bisa hanya untuk jemaat, ya. Tapi istri tidak pernah saudara ajar dengan firman, dimandikan, maksudnya dengan firman, terus anak-anak tidak bisa, terutama istri, karena menjadi satu. Ya, berapa kali saya pernah ngomong kan, saya disuruh Tuhan waktu mau belajar Abraham kita dulu ya, saya praktek, saya tahu ayat ini, ya. Mengasihi itu bukan memberi ciuman, memberi hadiah, memberi pelukan, mengajak makan, itu ya mengasihi. Itu bahasa cintanya dunia begitu bersama. Tapi yang dunia tidak bisa berikan, mengasihi istri, itu dengan memberi hidup kita, dengan hidup yang kita juga makin benar, makin kudus tentunya ya. Apa pengalaman kita dengan Tuhan, untuk kita bagaimana bisa hidup benar, hidup kudus, kita ajarkan ke istri. Karena kita mengasihi istri, kita mengasihi jemaat, seperti Yesus mengasihi jemaat, memberikan dirinya. Ada hati seperti itu.
Jadi renungan yang paling penting itu saudara bisa mengerti, kita perlu bisa mengerti kalau seberapa jauh Yesus mau mati buat kita ini seperti apa. Dia memberikan dirinya, kalau saudara lihat di Filipi pasal 2 itu ya. Dia itu Allah, bersama dengan Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai harus dipertahankan terus. Dia rela mengosongkan dirinya. Turun jauh jadi manusia. Turun jauh lagi menjadi hamba. Turun lebih paling dasar manusia waktu itu ya. Paling rendah disalib. Itu orang yang paling rendah. Untuk mengasihi kita semua. Jadi memberikan dirinya itu bukan enteng. Saudara perlu korban banyak itu. Kalau mau menikah ternyata mengorbankan harga diri. Ini saya mau begini, saya sedang berjuang loh ya hari-hari ini. Saya praktek ini saya terus. Istri seperti apapun kita pertama jengkel, tapi harus mengasihi. Kalau udah reda, baru mulai ngajar firman Tuhan, sering firman Tuhan. Yuk kita sama-sama yuk. Ya, maju lagi selangkah demi selangkah. Gitu ya. Ya, jadi itu penting. Mengorbankan diri, perasaan kita, walaupun kita kadang lebih pintar, lebih dan sebagainya, lebih galak dan sebagainya, nggak ada gunanya. Seperti Kristus memberi dirinya dengan memandikan, menyucikannya dengan firman Tuhan. Sebenarnya dia mati buat dirinya dulu, baru dia ngajar firman. Kalau kita tahu, makanya Tuhan bilang, ini rahasia ini besar, kata besar. Ya, rahasia itu apa ya? Seperti misteri yang harus disingkapkan. Perlu roh hikmat dan roh wahyu untuk bisa terbuka. Nanti kan roh-roh yang menghalangi gereja kita, kalau kita jebol itu. Jadi cerminannya sebenarnya hubungan kita dengan istri kita. Ya, saya lanjut. Itu yang perlu diperhatikan khusus. 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat, itu ini kan habis dirinya, lalu jemaat ya, kudus dan tidak bercela. Ini masih untuk istri ya. Dan untuk suami. Gini ya. Jadi kerinduan kita itu, seperti Kristus. Kristus itu mengajar firman Tuhan, menolong jemaat, ya, mengkorbankan dirinya dan sebagainya itu ya, memberi Roh Kudus, kuasa dan sebagainya itu supaya jemaat itu bisa hidup dalam firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa makin hari makin menguduskan dia, sehingga dosanya dibuang semua, ya, dia sungguh-sungguh menjadi yang menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau serupa itu. Jadi suami, ya, itu kalau kita masih lihat istri kita nggak tunduk, apalagi yang bikin masalah, ya entah besar entah kecil. Ini saya ini berjuang nih ngomong begini. Itu nggak boleh jengkel. Kristus itu rindu istrinya itu yang sempurna. Saya percayalah, Pak Markowo, kita semua ya teman-teman semua. Saya rasa hati kita paling dalam, kita rindu istri kita sempurna. Amin ya. Ya, saya rasa nggak ada suami yang hati kecil kita paling dalam itu nggak mau lihat istrinya itu yang bisa melawan kita seneng. Saya rasa nggak seneng ya. Istrinya nggak bener hidupnya, apalagi sampai selingkuh, apalagi sampai macam-macam lawan kita. Kita harusnya hati kita sedih. Plus berdoa. Dan semua sudah berdoa. Itu berarti istri belum bisa melihat dalam hidupku nih Tuhan. Jadi diurusi siapa dulu? Saya dulu diurusi. Tuhan penuhi Roh Kudus. Kayaknya 18 ya. Pasal 5. Tuhan penuhi Roh Kudus.
Anda berusaha sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan bagaimana. Sampai istri dengan sukarela, sukacita lihat Kristus dalam hidup saudara dan saya, dia mau tunduk. Ketika itu terjadi, saya percaya breakthrough untuk jemaat tunduk kepada Kristus dan saling menundukkan diri terjadi. Itu kemenangan. Enak ya, goalnya jelas ya, saudara ya. Jadi Anda jadi gembala nggak usah ke sana kemari bingung apa, mau arahnya apa. Ya arahnya ke situ aja. Karena Kristus pengen kita, warga dan jemaat sebagai tubuh Yesus ini, dia pengen kita semua ini cemerlang, kudus, tidak bercacat-celah. Kalau di Wahyu 19, punya pakaian lenan putih, harus berkilau-kilauan. Perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Saudara. Ada yang senang lihat istrinya berdosa, kita senang. Yang ada angkat tangan. Ya adalah. Kita jengkel ya. Tapi jengkelnya itu jengkel buat diri kita. Kenapa dia nggak bisa tunduk ya? Kenapa sih begitu ya? Kenapanya lihat ke saya, ke diriku. Tuhan, ayo tolong aku. Karena persoalan kita dengan istri itu mencerminkan seperti jemaat dengan Kristus sebagai suami, sebagai kepala gereja. Rahasia ini besar. Ya, saudara ngerti ini, hidupmu pelayananmu akan efektif dan efisien. Tahu goalnya apa? Jadi Anda akan serius. Istri tidak bertumbuh, lihat anak tidak bertumbuh, itu lebih lagi. Ngejar Tuhan, jangan didoakan tok. Minta, aduh Tuhan, penuhi Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh. Sampai aku ini mati sungguh-sungguh habis kan tidak benarkan. Nanti breakthrough terjadi. Ya. Ini berapa kali saya ngomong jemaat kita belum sampai 4.000. Kerjakan segera. Anda lihat jemaat mula-mula begitu di Laut Roh Kudus bersatu semuanya, tiap hari Tuhan nambahkan jumlah mereka itu terlalu gampang. Terlalu gampang kalau orang saling menundukkan diri, sudah terjadi begitu saling menundukkan diri, tunduk kepada kepala, terlalu gampang nambahkan jumlah. Kalau suami istri tidak bersatu, tidak tumbuh bersama, yang korban siapa? Anak-anak, mesti malas di rumah. Sama, jemaat juga korban nantinya. Jadi panggilan kita sebagai hamba Tuhan itu, laki-laki itu terlalu rahasia besar sekali. Waduh, karena Tuhan ngomong, ini mempengaruhi jemaatku loh, saudara, kata Yesus. Yesus ngomong malam hari ini kepada kita semua yang sebagai gembala, jangan main-main, ayo ngerti ini rahasia ini besar. Hubunganmu dengan istrimu, dengan jemaatmu, itu menentukan hubungan jemaat itu dengan saya, kata Yesus. Please. Ya, saudara. Ya, nanti kita ngomong lebih jauh di sini aja nanti. Nanti saya banyak hal yang akan saya sampaikan. Yang Tuhan ajar hidup saya bertobat sungguh-sungguh. Kalau bertobat itu nanti terjadi realitanya. Nanti kita begini, begitu, supaya kita ini mau betul-betul praktek ini terjadi. Saudara. Saya nggak ada yang ada jemaat kan, itu lebih berat saya tahu. Ya, akan tahu banyak, saya tahu apa yang Anda alami lebih berat daripada saya. Saya waktu pegang jemaat di Jakarta juga sama. Ya. Itu 8. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Waduh, ini langsung 29 ya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Seperti tubuhnya sendiri, itu pasti kita memerawati dan mengasuhnya. Saya mau lompat dulu ya. Ayat 31-nya. Sebab laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging satu tubuh. Ya. Jadi kebenarannya di hadapan Tuhan, kita dan istri kita itu sudah satu tubuh, satu daging. Berarti istrimu itu ya seperti tubuhmu sendiri. Seperti tubuh saya. Wow. Tidak ada orang tidak suka tubuh.
Mandi, kita juga mesti mandi. Kita kerja, cari makan untuk tubuh kita ya sehat, cari makan. Ya. Ini unsur rohani penting sekali. Bukan untuk penampilan seksi dan sebagainya ya, lebih muda, lebih fresh, enggak. Orang-orang hari ini kan begitu tuh. Artis biar kelihatan lebih muda, oplas gitu ya. Lebih kencang lagi, enggak, bukan begitu. Ini perkara spirit. Rahasia besar itu, kalau saya ngomong spirit ya, roh itu artinya dampaknya kekal, saudara ya. Spirit bukan kaitan dengan hantu, dengan roh, enggak. Kalau ngomong spirit, roh itu kaitannya kekal, itu yang bahaya. Ya. Istrimu itu seperti tubuh kita sendiri. Wah, ini penting. Yesus dosa seperti apa jemaatnya, dia nggak pernah buang. Dia menolong, dikasih Roh Kudus, supaya mengakarkan dosanya. Anda tahu di Timotius kan? Yang penting kita jangan nyangkal dia. Kita tidak setia, dia tetap setia. Ya, toh? Kita ogah-ogahan, dia tetap dekati kita terus. Oh ya, dikatakan jemaat Laodikia, dia tetap mengatuk terus. Kita merasakan hati, dia tetap menabur firman. Ingat ya, pernah penabur ya. Beberapa kali saya guyon kan. Saya guyon orang-orang yang dekat saya cerita. Yang kalau kasih tahu nggak bisa, saya bilang gini. Saya bukan seperti Yesus ya, saya belum sampai di sempurna. Kalau Anda tak omongi lama-lama keraskan hati terus, saya ada waktu jenuh bosannya, saya nggak akan ngomong lagi loh. Yesus enggak. Tanahnya keras, seperti jalan aspal. Dia tetap menabur di situ. Makanya dunia nggak bisa orang bodoh. Kebodohan, mana ada orang nanam padi di aspal. Dia tetap menabur. Pintu tertutup, dia tetap mengetok. Dia nggak bisa lihat tubuhnya hilang. Sudah bisa lihat tubuh Anda sakit, hilang, kan nggak bisa. Saya juga nggak mau. Saya ini besar. Kalau Anda ngerti ini, saya rasa nasihat yang kita buanglah amarah, kalau amarah nggak boleh geram dan sebagainya, kita akan makin ngerti. Oh, iya ngerti aku. Karena rahasianya besar sekali. Kita marah itu dampaknya kepada orang lain, terutama istri, itu berat. Itu dia bisa lama-lama skeptis, kecewa sama Kristus loh. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya mau kembali sungguh-sungguh. Minta penuhi kasih agapis, makin penuh. Roh Kudus penuhi. Aku mau belajar, mengusahakan mengerti kehendak Tuhan lebih lagi. Waktu saya nggak lama, paling 10 tahun atau 20 tahun lagi, mau 80 tahun ya. Kamu habiskan dengan benar. Nggak usah kemana-mana, saudara. Anda panggil hamba Tuhan, gembala, kerjakan aja. Supaya jemaat itu nggak kena dosa munafik. Kita nggak terkena munafik. Kita ngajar istri nggak bisa, mau ngajar jemaat, nggak mungkin bisa. Solusinya bukan mundur. Ayatnya 18. Usahakan ngerti kehendak Tuhan dan minta penuh roh, itu solusinya. Karena Kristus nggak mungkin bisa mundur dia. Sekali menyelamatkan, dia mau berusaha mati-matian, tidak ada yang terhilang. Minta Bapa satu kapan aja mereka terhilang. Usahanya dia dan minta usaha Bapak. Kalau Bapak itu pasti menang, kekal ya. Yesus juga pasti menang. Dan minta Roh Kudus. Dia menolong, menyertai, memimpin, menasihati dan seterusnya. Haleluya. Ayat yang ke-30 ya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Lihat, saya misalnya begitu, kita anggota tubuhnya. Istri anggota tubuh bersatu dengan kita. Kita semua dengan Kristus. Selalu begitu. Ingat ya. Jadi kita, hubungan kita dengan suami istri, dengan anak, dengan jemaat itu tidak bisa lepas dari hubungan dengan Kristus, tidak bisa lepas. Wow. 32. Rahasia ini besar. Paulus juga ngajar suami istri, tapi nggak sedalam ini. Tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ingat ya, suami istri itu hubungan Kristus dan jemaat. Ya,
Kalau kita dengan istri lagi ada masalah konslet, artinya jemaat dengan Kristus kita dengan Yesus juga lagi konslet ini. Cepat selesaikan. Ya tahu. Kalau di Jakarta itu lampu mati aja mereka langsung cepet-cepetan telepon PLN. Lampu kita rumah mati, konslet cepet diatasi. Ya. Kalau ada kita ini konslet sama istri, sama jemaat, ada jemaat kita diam saja nggak langsung mengatasi ya. Minta hati gembala, hati Bapak lebih penuh lagi. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Oke, mungkin saya break dulu ya. Ini saya bisa selesai ya. Kalau nggak tahu kalau tinggalkan lagi mana di dalamnya. Kalau enggak, ya kita lanjut pasal 6. Nanti anak ada hamba ya, semua tunduk. Jadi intinya Paulus mau ngomong kita harus transparan, clear di hadapan Tuhan dan jemaatnya, surat terbuka. Ya, hubungan kita suami istri, keluarga itu sama dengan jemaat. Hubungan kita dengan jemaat semua itu seperti Kristus dengan jemaat. Karena seperti itu ya. Baik, saya mungkin break dulu ya. Mungkin dengan tanya jawab akan semakin lebih kita dapatkan banyak ya. Terima kasih Tuhan berkati. Mungkin saya ke Pak Thomas untuk memandu kita untuk tanya jawab dulu. Baik, Tuhan berkati kita semua. Ya, ya puji Tuhan. Mari teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, berhubungan dengan kitab Efesus pasal yang ke 22 sampai 33. Ya, silakan. Siapa dulu yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya, Bapak Andreas Misnari. Kalau ada. Ya. Shalom semuanya, shalom Pak On. Ya, terima kasih Pak diberikan malam hari ini. Saya mau tanya dengan topik malam hari ini. Bagaimana kalau ada istri yang tunduk dan taat pada suami bukan karena melihat sosok suami yang tunduk kepada Kristus, tapi lebih kepada apa ya? Mungkin rasa takut karena suaminya yang keras atau arogan. Tadi kan Pak Hon sampaikan kalau saya nggak salah ingat istri itu tunduk pada suami karena melihat suami yang tunduk kepada Kristus, jadi meneladani suami. Nah ini ada istri yang tunduk pada suami bukan karena melihat suaminya yang tunduk kepada Kristus, tapi lebih kepada suaminya yang ya keras dan diktator lah, katakanlah kata kasarnya begitu. Itu saja Pak On. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, jawaban simpelnya itu bukan tunduk namanya. Itu kayak anak diktator lah. Mereka takut ya, apalagi takut kena hukuman. Yang kedua, secara rohaninya kebenaran firman Tuhannya ya. Itu kalau hanya begitu, nanti hubungan dengan jemaat kelihatan. Nggak bisa mendukung diri, nggak bisa. Iya toh, dengan suaminya takut seperti itu, biasa di luar ya, dengan teman-teman dengan jemaatnya ya. Kalau ini ngomong konteks jemaat Tuhan ya, kalau konteks jemaat biasa sama. Padahal 21 didahului apa? Hendaklah saling menundukkan diri dalam takut akan Kristus. Jadi Kristen itu awalnya semua melakukan firman Tuhan, semua termasuk tunduk ya. Tunduk kepada suami, termasuk tunduk pada sesama yang lain, saling menundukkan diri, itu dasarnya cuma satu. Takut dalam takut akan Kristus. Karena Kristus yang kepala kita, dia menyelamatkan kita. Dia yang menyatukan kita, suami istri, Kristen ya. Dia yang menyatukan kita dengan suami kita, dia. Ya yang terakhir istrinya dikasih tahu, atau mungkin orang lain ngasih tahu supaya dia berdoa,
Ada orang ngasih tahu suaminya supaya itu keliru. Ya, semoga suaminya bukan hamba Tuhan ada di sini. Ya, Ini ayatnya belum jemaat. begitu. Ya, jemaat Anda ngasih tahu yang betul. Itu bukti suaminya kok ditato kan keliru. Padahal sudah celah dia bertemu rohani dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kok takut suaminya kan rohaninya nggak tumbuh itu. Tertekan iya. Loh, banyak yang begitu-begitu nanti diam-diam suaminya ditikam dari belakang mati suami. Bahaya. Istri itu perempuan itu kuat di insting, di perasaannya. Kalau dia tekan terus, nggak ada orang ditekan bisa aman gitu. Meledak terus saat selesai, ya hanya cintong, alat vital dan sebagainya, ngempet tahan, bahaya. Cepat diselesaikan. Intinya sama, satu, pasti salah satunya untuk istri atau suaminya, kalau bahasa suami kan kepala, suaminya pasti tidak takut akan Kristus. Ya, itu jemaat Anda segera dibimbing 2 kali. Tapi kan membimbing, kita ini gembala, menuntun, itu kan terus, tahap demi tahap. Dia masih ngeyel, ditayani lagi, terus. Begitu Pak Mesnari, ya. Itu dasarnya harus takut dalam Kristus, dalam takut akan Kristus, itu yang penting. Karena Kristus segalanya, itu seperti Allah. Semua, saya penghakiman terakhir menentukan hidup mati, Kristus. Wow, masa kita nggak takut dia? Kenyataannya memang banyak orang nggak takut Kristus. Ya, oke. Sementara begitu, baik Pak Mesnari. Dari saya, Pak. Ya, silakan Pak Ruli Lapa. Iya, Saya lah. Ya, loh, siapa dulu? Pak Ruli dulu. Pak Ruli dulu ya. Oke, terima kasih Pak. Tadi cukup banyak menjelaskan terkait dengan bahwa jemaat itu adalah tubuh, Kristus adalah kepala. Saya lihat juga di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 25 dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Bagaimana Pak Hondarka mengomentari atau meresponi dengan kondisi yang terjadi hari-hari ini kan boleh dibilang banyak terjadi konflik di dalam internal gereja. Sinode, terjadi dualisme, bahkan yang lebih parah lagi karena dengan adanya media sosial ini terkesan saling umbar rasa bencila dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya begini, masing-masing kelompok atau individu kan merasa benar, lalu juga tidak lepas dari banyak aktivitas kegiatan yang menunjukkan tentang kegiatan-kegiatan rohani yang mungkin sisi lain dengan sengaja menunjukkan ke kelompok yang lain. Oh, kami ini eksis. Nah, pertanyaan saya begini, Kristus itu kira-kira mau letaknya kepalanya di mana gitu kan? Kalau satu sama lain terpisah-pisah anggotanya gitu Pak. Mungkin mohon responnya Pak. Terima kasih. Pak Ruli itu bertanya sudah tahu jawabannya sebenarnya. Ya, begini. Nindir. Iya, dia mengetes. Pak Ruli itu cuma nyindir itu. Nyindir saya apa nyindir yang ada yang perpecahan? Itu loh, nyindir yang kemarin di Jakarta loh, Gambir ya. Menyindir diri sendiri Pak. Menyindir diri Yang sendiri Jakarta itu juga. problemnya Jakarta tahu ya, daerah Gambir ya. Itu satu tempat untuk 2 gereja. Ya, yang Jakarta baru-baru ini ramai. Ini saudara, saya mau ulangi ya. Ayat 21 itu kuncinya di situ, 21 artinya ya. Dan rendahkanlah dirimu atau saling menundukkan diri kayak gitu ya.
dalam takut akan Kristus. Gitu ya. Kalau saya ngomong bahasa rohaninya, ya, makanya Paulus menekankan ini penting. Ini kalau kemarin kita belajar bersama, atau saya waktu kita belajar saya memang nggak masuk situ dulu, saya sengaja ketika 17 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Dua ini, ya, itu nanti puncaknya Paulus mau ngomong kalau kita ini ngerti kehendak Tuhan, yang kedua kita ini penuh dengan roh, itu nanti yang terjadi semua kan bisa semua, kalau memuji Tuhan, hitung pujian itu bisa semua, mengucap syukur bisa. Itu buat saya bobotnya yang sederhana dulu. Tapi Paulus ngerti kayak gitu. Dia bertanya 19 seperti itu, 20 mengucap syukur. Nah, 21-nya dia menekankan. Biar yang nyanyi pujian itu nggak asal keluar, tapi tidak didasari dengan Roh Kudus ya. Itu harus saling menundukkan diri. Nah, itu poin yang excellent-nya di situ. Kalau kita mau penuh Roh Kudus, kita ngomong kita ini betul ngerti kehendak Tuhan, tapi kita nggak takut dalam Kristusnya, kita nggak bisa menundukkan diri. Itu semuanya bahasa kadang-kadang song. Ya. Nah, persoalan yang kedua selain itu saya berharap, please tolong ya, ketika kita ngomong usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan ada di mana? Di firman-Nya. Berapa kali saya ngomong dengan teman-teman saya dan beberapa teman-teman saya pendeta yang lain. Tolong jemaat untuk bisa mengerti kehendak Tuhan secara menyeluruh. Dan bagaimana? Ditolongin, ya. Paling gampang saya bilang tuh, kalau Anda lihat kotaknya di Efesus 4 yang 12 ya, mengajar mereka sampai mengerti pengetahuan tentang anak Allah itu. Coba kita lihat ya. Efesus 4. Ya, Efesus 4 kan gini. Ada ya gembala semua pengajar 12-nya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Ini prosesnya cukup lama. Dan itu perjuangannya berat. Dan, nah ini yang bisa dikerjakan. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini hanya pengetahuan. Yang benar tentang anak Allah. Ya. Kedewasaan penuh, proses. Tingkat pertumbuhan sesuai dengan penuh Kristus, proses. Oke lah, dimulai dengan paling sederhana, itu kita gembala pengajar mengajar untuk mereka mengetahui dengan pengetahuannya yang benar tentang anak Allah, Yesus Kristus. Ajar firman dengan bahasa saya dengan berurutan. Matius kan dia mulai ngerti anak Allah itu lahirnya kenapa dia lahir dari setelah mana, jelaskan. Lalu udah ngerti, didorong untuk mulai usaha dan pengetahuan tuh mulai diajar menangkap kehendak Tuhannya apa. Jadi supaya jemaat itu, maaf ya, kalau Anda ngajar berkat, itu jemaat amin. Ngerjakan apa? Menerima, tidak bisa ngerjakan apa-apa. Kalau Anda ngajar mujizat, jemaat amin, menerima. Tapi kalau Anda ngajar urut, Yesus mengajar untuk sangkal diri pikul salib, jemaat diajar apa itu nyangkal diri pikul salib, bagaimana ngerjakan itu. Supaya Anda bisa ikut Yesus. Nah, saya lihat jemaat hari ini hampir tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Yang bisa amin. Karena memang pendetanya ngajarannya amin terus. Anda nggak bisa mengerjakan bagaimana. Kristen harus bagaimana. Anak itu ngomong, Yesus mati buat kita itu untuk apa sih? Nah, saya tadi ini ya. Ayo menundukkan diri. Kalau kita tidak baca urut atasnya, kita nggak ngerti. Nggak bisa menundukkan diri. Harus penuh Roh Kudus. Harus mengerti kehendak Tuhan, melawan kehendak Tuhan, kesulitan, minta penuh Roh Kudus, supaya kita ini bisa menundukkan diri kita. Jemaat makin dewasa, makin kayak ilmu padi loh, makin menundukkan diri. Yang lain utama.
Itu belum ngomong satu hal loh, belum ngomong tentang ilah zaman. Ya, Pak Ruli dan teman-teman hamba Tuhan, jangan khotbah yang gampang-gampang. Nanti Anda nuainya masalah lebih susah benerinya. Ya. Anda dan saya hamba Tuhan belajar dulu, tadi suami ya, belajar dulu sampai isi sampai jemaat lihat kita ini sungguh-sungguh mencerminkan Kristus. Kita hamba Tuhannya harus tahu dulu pengetahuan yang benar tentang Allah itu apa, kita tahu dulu. Minimal Injil Anda kuasai Injil. Sampai kisah Rasul Anda kuasai minimal. Gereja mulai seperti apa? Kuasa itu maksudnya apa ya? Sudah ya, daging dulu. Yesus itu datang untuk apa sih? Kenapa dia datang? Kenapa janjian lama gagal? Agama gagal. Mulai dengan kasih karunia. Yohanes 1 ngomong begitu. Anda tahu kenapa Yesus? Lalu dia ngajar apa? Khotbah di bukit. Diajarkan semua itu. Jadi jemaat bisa ngerti harus melakukan kehendak Tuhan bagaimana. Karena ada ayat Matius 7 tuh. Bukan semua orang berdoa Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Lah kok kehendak Tuhannya enggak tahu bagaimana? Baca pengetahuan yang benar, yang ngerti, dibimbing untuk melakukannya satu persatu. Ya, nanti kok nggak akan rebutan apa-apalah. Wong ayatnya semua menundukkan diri kok. Nanti semua saling ngalah, saling pergi. Barnabas sama Paulus rebutan, berkelahi. Bukan kok ini paling saling nggak mau sama Markus saja. Gitu. Mereka jalan pisah. Sinode gagalnya nggak pisah aja. Kalau menundukkan diri loh. Kalau kudus loh. Ya sudah. Kalau Abraham sama Lot, ya Abraham yang ngalah. Kan dia yang tahu kehendak Tuhan. Dia yang tahu janjinya apa. Nah, kembali janji ya. Orang ngotot-ngototan kekuasaan itu pasti, menurut saya ya, itu ketika dia jadi hamba Tuhan, dia tidak menerima janji Allah apa. Ya, orang kalau nggak dapat janji Allah, ya pasti maunya janji manusia, diambil alih. Kekuasaan, tahta itu penting, uang itu kan. Tapi saudara, saya dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan. Tangkap. Pertama kali Tuhan panggil saya itu janjinya apa sih? Pasti ada janjinya. Itu yang memberi kita kuat, saudara. Ketika ada berat beban ditekan di fitnah, ada kuat karena pegang janji Allah. Abraham tuh lihat tuh, 25 tahun pegang janji Allah. Itu waktu bukan waktunya singkat, lama dia. Tunggu mau gagal imannya, sampai ambil Hagar dan sebagainya. Terus dia salah bangun tapi terus bertahan. Karena dia pegang janjinya. Kalau pegang janji Allah, kita ribut sama satu sinode ribut. Tuhan, aku bagaimana? Aku pegang janjimu, Tuhan. Bukan pegang janjinya sinode, enggak tahu. Oke, itu aja. Saya nggak mau banyak-banyak. Nanti di sini aja. Ya, bisa orang salah nangkap nanti. Kalau udah ikuti saya bisa salah ngerti. Ya, ini khusus buat Pak Ruli dan teman-teman yang ada di sini ya. Ya, dengan yang lainnya nanti bertanya sendiri. Terima kasih Pak Ruli. Buat mulai agak panas. Pak Ruli masem-masem dia. Ya begitu. Tidak apa-apa, itu pengalaman buat kita semua, pertanyaan yang bagus tuh. Jadi Anda nggak berebut. Tapi sebaliknya, pada nggak mau jadi ketua sinode, nah, repot juga, loh. Pak Bincar ya? Saya semua Oke. merendahkan diri lah. Nggak ada yang mau pemimpin. Siapa tadi? Pak Bincar angkat tangan ya? Pak Hendrik, Mendro Pak Thomas. Siapa dulu Pak Thomas? Oh, iya. Woi, Shalom. Shalom. Wajahnya terang. Selamat malam semuanya. Wah, terang. Iya Pak, ini lagi mampir dulu tadi lagi di jalan jadi nggak jelas. Oh. Iya Pak. Saya bertanya ini kan tadi kan penggambaran tentang inti penundukan ya untuk istri tunduk. Nah, saya
ingin apa ya bertanya atau ada satu hal yang apa namanya yang menjadi pertanyaan buat saya. Bagaimana menurut Pak Hon? Kalau tadi istri harus tunduk pada suami. Nah, apakah saling melengkapi ataukah ini namanya melawan suami sang istri? Jikalau suami ini dia tidak bisa apa-apa kalau tidak diarahkan istrinya karena ada ya rumah tangga gitu. Dia tidak bisa apa-apa sang suami ini, tetapi saat istri yang mengendalikan mengendalikan suaminya, keadaan keluarga itu menjadi baik. Saat sang istri tidak mengendalikan suami, rumah tangga itu berantakan. Nah, kira-kira ini bagaimana? Apakah ini bertentangan dengan apa yang disampaikan firman Tuhan sore malam hari ini, ataukah ini sesuatu hal yang dikatakan saling melengkapi itu, Pak? Ya, saya kira cukup, Pak. Baik. Saya mungkin baca sedikit lagi ayat 23 ya. Ini istri ayat 22 ya, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ini sekali lagi bukan masalah apa ya? Ini intinya ada ordo pembagian tugas dari Tuhan. Ya. Jadi suami punya tugas mengasihi, itu bobotnya sama ya, berat juga toh. Istri punya tugas tunduk. Dua-dua sama karena taat takut akan Kristus dua-duanya. Kalau ada satu tidak mengerjakan dalam rangka takut akan Kristus mengerjakan panggilannya, kelihatannya bahagia seperti apapun, baik seperti apapun juga, mesti ada lubangnya. Karena suami tidak berperan seperti paling tidak mungkin pekerjaan istri paling banyak gitu ya. Tapi tugasnya suami apa? Memberi dirinya untuk istrinya tetap rohaninya bertumbuh misalnya begitu. Itu tugas suami. Kalau itu istri lagi yang membuat suaminya ngorbai suaminya, ajar firman suaminya itu wah ya sudah. Itu dua-dua perlu di pastoral counseling. Firman Tuhan enggak, maksudnya kalau itu hamba Tuhan apalagi kan dia harus tahu ayatnya tahu kan, tapi kan ingat dong ayatnya. Waduh, itu saya nggak berani itu, Pak Ruli yang berani. Jadi begitu, bagiannya masing-masing. Nah, makanya kalau jemaat, ya tolong please ya, sebelum Anda memberkati pernikahan mereka, coba masing-masing dikonseling ulang, diyakinkan, diteguhkan bagaimana, siap betul nggak? Ya, tentunya dengan firman Tuhan. Kamu tunduk loh, suamimu begini loh. Saya itu pernah, Anda itu ya, saya di Jakarta berapa teman, ya enggak teman lah, berapa orang pendeta itu menerapkan programnya Yulianto Simanjuntak. Ya, Anda kalau pernah tahu ya, LP3K itu ya, Anda bisa lihat di banyak lah. Yulianto Simanjuntak itu membantu gereja-gereja seperti memberikan bahan-bahan untuk bimbingan pranikah. Arahnya tiap-tiap masing-masing calon suami istri ini sampai ngerti perannya masing-masing, siap nggak? Sehingga ketika sampai, mungkin ya saya nggak ikuti teman saya yang tahu, bahan pengajian terakhir sebelum mereka menikah, mereka sudah tahu, istri sudah tahu suamimu seperti apa, suami sudah tahu istrimu seperti apa. Lalu mereka pribadi dikonseling dulu sama Yulianto masing-masing ya. Kamu begini nih, ya, ini berat perjalanan pernikahanmu ke depan. Mereka suruh berdoa, kemudian nggak salah pokoknya, saya mungkin urutannya nggak lengkap. Mereka sebelum terakhir mereka ditemukan oleh pendetanya, pakai bahannya Yulianto ya. Ditemukan, ditanya bagaimana
masih siap mau menikah? Karena di Indonesia, terutama Jakarta, kira-kira begitulah, Jakarta kota besarnya, itu mungkin 10 tahun terakhir ini atau 20 tahun terakhir ini, itu perceraian Kristen itu makin meningkat. Ya terakhir ini kita berdoa ya untuk Ruben Unsu itu ya, Sawinda mau cerai, waduh itu sedih, sudah masukkan di pengadilan. Seperti itu. Jadi dengan bimbingan konseling yang benar itu ya, mereka diperhadapkan jelas sekarang. Lebih baik dicegah daripada nanti cerai. Kamu berat loh lihat begini. Kamu jatuh suamimu, calonmu ini seperti ini. Kamu bisa nggak tunduk? Suaminya kasih tahu, istrimu seperti ini loh. Kamu bisa nggak mengasihi dia? Mendidik, menyayangi dengan memberi firman, membimbing, memberi hidupmu ke dia sampai dia ini hidupnya benar. Siap nggak? Ini daki terlalu terjal. Dan katanya beberapa orang itu mundur sebelum menikah. Itu buat saya beberapa pendeta lebih baik daripada tengah jalan cerai. Tolong, kalau Anda bisa tidak tahu ngontak beliau ya, Pak Yulianto Simanjuntak, ngontak bisa minta bahannya cukup baik saya rasa. Jangan asal cepat-cepat konseling pernikahan. Anda akan membuat neraka dalam rumah tangga jemaatmu nanti. Kasihan. Nanti kita gembalanya susah betul. Sebelum menikah itu sampai ngerti istri, suamimu calonmu seperti apa, laki-laki ngerti perempuan calonmu seperti apa, harus ngerti begitu. Ada pepatah yang nggak kuno bilang begini, selagi pacaran buka mata lebar-lebar, kalau sudah menikah tutup mata rapet-rapet dah. Oke, kira-kira begitu Pak. Ya nanti sambung di sini ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, Pak Immanuel, silakan. Oke, terima kasih Pak Thomas. Salam semuanya, hamba Tuhan yang luar biasa. Luar Pak biasa. Hon, iya. Gimana Harus lagi? luar biasa Enggak, di dalam dan di luar, di rumah tangga juga di pelayanan maksudnya. Salam Pak Hon, terima kasih untuk firman malam hari ini, membuka sesuatu yang baru bagi kita walaupun yang lama sudah ada. Jadi saya nggak bertanya juga nggak apa-apa, cuma saya berharap adakan retreat pasutri aja nih Pak dari Sayen. Nah itulah dua hari satu malam begitu. Sayen terus. Kalau yang lain kan sudah pernah dari Sayen ini. Ya, coba kalau ada semalam, 2 hari semalam supaya habis-habisan lah di situ gembala-gembala ini bisa pulih semuanya. Oke, Tuhan berkati itu aja. Di Kota Atu aja, programnya Pak Yulianto ikut sana. Banyak tuh yang buat. Banyak gereja-gereja punya program itu. Ngadakan banyak. Misalnya Ya maksudnya dari Sayen loh Pak Hon gitu Sayen supaya lagi, lebih gimana saya begitu. ngurusi gembalanya, Andanya saya urusin. Saya bersahabat dengan Andanya. Ya. Nanti lain kali coba ya. Dulu pernah nggak ikut nggak? Saya pernah ngundang Pak Hans Geni dari ketuanya Pesat dulu. Ngomong keluarga di sini. Maksudnya suami istri loh Pak, ada jadi bawa begitu. Lo ngapain istri tugas semua ayatnya kok kasih orang lain ngomongin. Itu tugasmu bos. Enggak loh maksudnya Enak supaya aja. kita yang ketawa-ketawa ini kan merasa agak gimana gitu. Nanti minta ketua sinodenya kata Pak Ruli Lambah. Baik Pak Im ya, terima kasih. Nanti didoain. Tapi jawabannya enggak ada. Ya, ada lagi? Lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi siapa? Pak Bincar enggak ya? Matakan enggak? Enggak ya Bincar ya? Pak Bicar. Pak Bincar mau itu angkat tangan enggak? Enggak ya? Pak. Ini siapa? Pak siapa? Ya, Pak Immanuel Purba, silakan. Oh iya, Ya, silakan Pak Emmanuel.
Baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk pemaparannya Pak. Pastinya kita semua diberkatin. Nah, langsung saja. Ada satu studi kasus lah ya. Nah, cuman sebelum saya ini kan pertanyaan saya, nah bagaimana kita mengatasi itu gitu ya? Itu pertanyaannya. Studi kasusnya begini Pak. Nah, ada perbedaan satu suami dan istri. Sederhananya, perbedaan di dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan investasi ke depan. Nah, si suami ini ada saya lihat yang kami layanin, ada yang suami begitu, ada juga yang istri dalam hal adalah memang dia penerobos gitu kira-kira. Nah, saya bilang si suami lah. Jemaat ini, si suami ini beberapa kali itu dia sudah mengumpulkan, membangun investasi contoh rumah, dan juga dia buat usaha untuk namanya hasil usaha, dan hasilnya itu berbelah dua, istilahnya 50-50 keuntungan dari pertanian gitu. Dia modalin. Nah, jadi ada rumah, ada perkebunan juga. Jadi rumah tersebut dia ambil, dia beli, dia cicil dalam 2 tahun tanpa sepengetahuan istri. Nah, demikian juga pada waktu dia buat tanaman tersebut, di ladang tersebut dengan berbagi hasil begitu dengan orang lain. Nah, ini dua contoh lah ya Pak dalam investasi tersebut, dan memang ada beberapa juga yang sudah dia lakukan itu. Nah, pada waktu saya ketemu dengan mereka, waktu makan malam tiba-tiba kok sepertinya istrinya sudah mulai tahu gitu. Nah, jadi ribut gitu loh Pak. Wah, saya bingung ini kenapa. Nah, singkat cerita ya udah ayo kita pulang. Ngobrol, dia cerita. Akhirnya singkatnya si suami bilang begini, masalahnya gini Pak katanya. Sudah berulang-ulang kali saya coba untuk terbuka untuk investasi dan seterusnya dan sebagainya, tapi istri saya ini kebanyakan takutnya. Ya, singkat ceritanya nggak pernah jadi. Toh uang itu dipegang habis begitu saja. Nah, kalau saya tidak lakukan itu, saya tidak punya rumah 3 sekarang, Pak. Yang satu ini pun, wah, kami untuk renovasinya dia banyak takut, nanti kekurangan bla bla seterusnya. Akhirnya saya nyumput-nyumput. Nah, itulah sejarah garis besarnya. Saya percaya Bapak sudah ngerti tentang hal ini. Dalam perbedaan itu, nah, akhirnya tetap sih sampai terakhir. Nggak bisa begitu, namanya kan kita suami istri kan harus terbuka ya kan Pak Pendeta gitu kan. Jadi malam itu saya agak bingung. Nah, nah ini dulu Pak. Kira-kira bagaimana kita itu melayani suami istri seperti ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, sekali lagi ya, saya mau sampaikan, ini kan sudah terlanjur ya, ada 3 perkara besar dalam pernikahan. Ya. 1, anak. Ya, kalau nggak punya anak, 1 urusan anak. Yang kedua, uang atau investasi. Kalau punya uang itu bisa investasi itu punya ya. Kalau nggak ada nggak bisa investasi. Yang ketiga, keluarga besar. Keluarga istri, keluarga suami, ya gitu semua. Itu 3 hal yang harus bisa clear ketika sebelum menikah. Itu satu persoalan yang perceraian itu aja ributnya di sini. Itu kalau saya boleh ngomong itu dulu soalnya ya. Tapi sudah lanjut begini, ya. Saya rasa yang pertama yang perlu disampaikan itu mengenai ini kok bahasanya yang apa teman-teman karismatik itu ngomong perkara berkat Tuhan, gitu ya. Jadi ini berkat ini mau diapakan, ya. Banyak sih saya kalau ya mungkin Pak Nel baru ya, yang dulu-dulu saya beberapa waktu lalu juga itu
nabung lah dan sebagainya begitu ya. Ada banyak ramai juga di antara kita juga. Jadi kok orang modern ya sampai gini dulu, saya ngomong yang ekonomi dulu ya. Yang namanya investasi, orang semua kalau orang-orang yang ngerti investasi tahu semua. Investasi ada risiko. Risiko kecil atau risiko besar. Biasanya kalau risikonya besar itu hasilnya besar. Contohnya apa? Forex misalnya. Ya, jual beli forex, uang mata asing. Atau saham. Itu risiko besar, hasil bisa besar. Tapi kalau hilang besar. Investasi yang risikonya kecil, hasil kecil apa? Menabung di bank. Kecil risikonya. Kalau banknya nggak bangkrut, ya uangmu masih ada terus. Banknya bangkrut habis. Nah itu perlu tahu gitu ya. Investasi selalu ada untung, ada ruginya. Itu yang perlu suami istri tahu itu. Ya ini kebetulan suaminya untung. Kalau rugi, hasilnya pertanian habis. Ini di tempat saya ini berapa kali tanam padi ya habis kena tikus. Dapat uang ribut, nggak ada uang, lebih ribut lagi nanti. Ya. Nah itu masalah keuangan, saya bilang itu. Masalah yang penting anak, uang. Nah, uang itu clear di depan. Sebelum menikah itu harus clear. Orang modern di Jakarta banyak mulai sampai istilahnya bukan bagi hasil, pisah harta. Gitu. Jadi kalau suaminya mau main-main begitu, ya sejak menikah, sebelum menikah ke notaris sudah pisah harta. Pisah harta itu supaya ketika suaminya usahanya rugi, istrinya tidak terpengaruh apa-apa. Tapi sekali lagi saya mau setuju sama istrinya, semua harus ada keterbukaan. Ya kalau untung, suaminya bisa mau begitu. Rugi. Bisa bawa sama istrinya nanti uangnya untuk apa? Yang kedua sih juga perlu belajar, sepakat. Ya nggak semua nggak terlambat ya. Dimulai aja Pak, dibimbing Pak. Sebenarnya yuk kita belajar firman aja dari firman Tuhan. Apa sih berkat untuk apa sih? Kalau dasarnya firman Tuhan, nanti saya bisa rasul ya. Berkat Tuhan itu untuk menolong yang lain. Kita cuma mula-mula kan. Jadi ada kekurangan bisa ditolong, ya, ditolong begitu. Jadi kalau belum ada yang membutuhkan bisa ditabung, tapi siap dikeluarkan. Ya, saya rasa kira-kira seperti itu. Perlu dibimbing sesuai firman Tuhan dulu aja. Kalau sesuai pengetahuan bisa masing-masing orang beda-beda. Tapi penggunaan berkat, keuangan Tuhan juga ngatur di situ kan. Ada beberapa tentang berkat dan sebagainya, itu perlu ngerti begitu. Ya, supaya sampai ada kesepakatan, didoakan, saya rasa mulai hal yang baru begitu. Kalau dibiarkan riskan. Ya. Riskan. Seperti itu Pak kira-kira Pak. Ya, sementara begitu mungkin kalau detailnya nanti kalau Anda datang ke sini nanti kita bisa lebih banyak ngomong deh. Tapi investasi segalanya mengandung risiko, itu perlu diketahui. Ya. Itu yang perlu diketahui. Baik, terima kasih Pak Purba. Ya. Baik, terima kasih Pak. Begitu. Ya, sekali lagi saya mau tekankan ya, Anda yang sedang bimbing pernikahan, tolong jangan cepat-cepat bimbingannya. Yang mau nikah maunya cepat tuh. Jangan. Terutama masalah satu anak. Banyak hambatan cerai karena anak. Ya, Anda tahu orang-orang ya mungkin sukunya Pak Purba lah, nggak punya anak bisa masalah gitu ya misalnya. Ya, anak, uang dan keluarga. Saya sama istri saya begitu. Jadi sampai hari ini pun kita anak saya dipanggil Tuhan, kita nggak punya anak. Itu nyangkut ribut keluarga, tapi kita udah sepakat. Yang penting kita berdua ngerti firman Tuhan, kita tetap setia.
Ya, keluarga besar ngomong apa kita tetap ngerti firman Tuhan, kita mau seperti itu. Oke, baik. Kalau masih ada satu lagi mungkin. Ya, apakah masih ada? Pak Andarka kasih kesimpulan. Saya nggak menyimpulkan, saya ngasih panu aja. Runtutannya sedikit itu ya. Yang perlu diingat, satu, Tuhan tidak ada kemunafikan. Baik pribadi kita sendiri, di dalam dan itu harus sama. Bila perlu transparan, orang bisa lihat kita puji. Yang kedua, tidak boleh ada kemunafikan di dalam pelayanan gereja dan di rumah. Ya, ini penting sekali ya, banyak orang munafik. Di gereja baik, di rumah enggak, tengkar terus ya. Di gereja gandengan itu, di rumah tengkar. Enggak boleh. Ya, itu penting. Karena apa? Karena kita ini Kristen itu satu tubuh anggota semuanya. Yesus kepala. Ada sedikit nggak cocokan, mungkin kita ini merasa bisa munafik di hadapan orang lain. Kristus merasa dia sedih. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa hubungan suami istri, ya, konteksnya hari ini Anda sebagai gembala yang laki-laki, hubungan Anda dengan istrimu itu mencerminkan hubungan Anda dengan jemaat yang pertama. Yang kedua, mencerminkan hubungan Anda pribadi dengan Kristus sendiri. Sebagaimana itu ya. Kita mengasihi istri sebagaimana Yesus mengasihi istri, Kristus mengasihi istrinya. Yang kedua, mencerminkan hubungan kita dengan istri kita. Yang ketiga, dengan jemaat. Ya, jangan lupa itu. Jadi, tolong para pendeta, para gembala, hati-hati. Kalau suami istri sedang ada sedikit nggak cocokan karena berdasarkan firman Tuhan, Anda tahu saya dulu harus datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi, tolong saya untuk istri melihat Kristus hidup dalam diri saya. Ya, saya dulu. Yang kedua, kalau istri tidak bisa tunduk, itu artinya spirit ini sedang menjalar ke jemaat, tidak bisa tunduk kepada Kristus. Ya, itu penting. Yang terakhir, tugas saudara itu seperti Kristus ya, itu membuat, ya harusnya seperti Yesus, Yesus ingin jemaat tubuhnya itu ya, itu kudus, cemerlang, tidak bercacat celah sebagai istrinya dia nantinya. Punyailah hati yang sama seperti ini. Ya. Yesus pengen hidup kita, istri, keluarga, dan jemaatmu itu suci, cemerlang. Karena Yesus pengen suci sempurna. Kalau Anda tahu itu, berikan seluruh jiwa, roh, jiwa, tubuhmu, waktumu, investasikan segalanya untuk itu. Istri, anakmu harus sempurna, jemaatmu sempurna. Apa yang kau punya, hidupmu berikan ke situ. Waktumu, tenagamu, serahkan ke situ. Jangan buat yang lain-lain. Banyak orang mau kemana-mana itu karena dia tidak tahu goal akhir. Kekekalan apa sih? Jemaat sempurna. Itu yang jadi santai. Tapi Anda tahu sempurna Yesus sampai mati-mati yang memberikan dirinya mati. Berdus. Itu dia pengen istrinya itu cemerlang, tak bercacat celah. Ya, itu 3 hal yang saya mau sampaikan untuk ingat kita bersama. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin. Silakan Pak Thomas. Ya, puji Tuhan. Kita nanti akan lanjutkan di minggu pertama ya, minggu ketiga, hari Senin dan Selasa. Tanggal
21, 22 ya, berarti ya. Iya, Pak. Oke, dan kelas saya. Iya. Mari kita akan mengakhiri. Semangat. Persoalannya. Iya. Nanti akan segera direkam, segera ditayangkan rekamannya. Saya minta Pak Purwanto berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Ya. Siap, Siap, Pak. lagi? Saya lagi. Tadi sudah pembukaan. Ini gembalanya nih. Ya, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapak Sorgawi, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman yang hidup ini, yang boleh menegur, mengajar, membimbing kami kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sadar sebagai gembala, sebagai kepala rumah tangga, ada hal yang banyak belum berkenan di hadapan, belum bersesuaian dengan kebenaran firman. Ampuni kami Tuhan, Ampun. supaya kami ke depan bersesuaian dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Yes. Kami menuruti dan tunduk kepada Kristus seperti juga Tuhan jemaat-Mu tunduk kepada Engkau. Kami semua juga tunduk kepada Kristus Tuhan. Yeah. Kami rindu Tuhan, kebenaran-Mu itu membuat kami gelisah dan berubah Tuhan. Oh, Yesus. Bukan kami terima secara pedagogik dalam pengetahuan, tetapi dalam realitas hidup kami untuk kami jalani Tuhan. Dan kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan, yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dan kami yang mendengar diberkati semua. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kami juga sebentar akan beristirahat atau melanjutkan aktivitas yang lain. Tuhan mohon pimpinan dan bimbingan Tuhan dalam sepanjang malam hingga pagi besok Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam besem Yesua Masya. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, terima Amin. kasih. Terima kasih Pak Pur. Semuanya. Semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pur, Pak Immanuel, terima kasih. Selamat malam. Ketemu 21, 22 ya. Ya. Berarti semua. Udah jam 9 yuk, tidur yuk. Loh, kok tidur? Ya, tidur, udah malam. Jadi enak.